Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Pemal Agus Widyarta, JGP Angkatan 11 dari Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Berikut merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Saya sebagai seorang guru memiliki peran untuk menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid agar berdampak baik pada perkembangan karakter murid. Budaya positif dapat kita jalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia dalam hal ini adalah hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin untuk mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah ke disiplin diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti motivasi dalam diri anak masih dipengaruhi oleh motivasi eksternal. Dalam hal ini, guru diharapkan mampu memunculkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam memunculkan motivasi internal, peran guru ini sangat diperlukan, dengan harapan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk memunculkan motivasi internal ini, guru diharapkan menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Berikutnya, posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, kemudian yang kelima sebagai manajer. Pada posisi kontrol restitusi ini, guru diharapkan memiliki peran sebagai manajer. Pada posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu, posisi manajer juga dapat mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Berikutnya, keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah sekolah atau institusi. Berikutnya ada segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi, guru berada dalam posisi kontrol sebagai manajer.
Nah, tujuan penerapan segitiga restitusi yaitu mengarahkan murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Keterkaitan disiplin positif dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan modul sebelumnya. Nah, pada modul 1.1, seorang guru menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman murid. Pada modul 1.2, untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, guru menerapkan nilai dan peran guru penggerak yang dimilikinya. Pada modul 1.3, nilai dan peran yang dimiliki, guru menentukan visi masa depan murid dengan menentukan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan belajar. Kemudian pada modul 1.4, menerapkan visi melalui tahapan baja dan diimplementasikan, maka akan terbentuk budaya positif yang dapat memunculkan lingkungan yang aman dan nyaman. Refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saat saya memahami konsep inti dari modul 1.4 budaya positif, saya akan mengimplementasikan dalam lingkungan sekolah dan mengimbaskan kepada rekan guru yang lain. Kemudian hal yang menarik bagi saya adalah terkait segitiga restitusi, di mana dalam menyelesaikan masalah itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Walaupun tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan teori tersebut. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa posisi kontrol guru yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid itu kurang tepat. Seharusnya, guru itu berperan sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Nah, saya menangani siswa yang terlambat datang ke sekolah dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid yang dapat menjadikan murid belajar dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya dapat memunculkan motivasi diri pada murid untuk melaksanakan budaya positif. Nah, setelah melaksanakan pendampingan menggunakan restitusi, hal yang perlu saya perbaiki adalah selalu memposisikan diri pada posisi kontrol manager. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah ada perbedaannya? Nah, sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai penghukum dan pemantau, terkadang juga sebagai teman. Nah, ketika memberikan hukuman, ketika anak berbuat salah, perasaan bersalah muncul setelah melakukan itu. Nah, setelah mempelajari modul ini, posisi saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid. Perasaan saya menjadi tenang dan saya menyadari bahwa komunikasi yang baik akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Nah, sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, karena kesalahan adalah hal yang wajar dilakukan, tetapi kita harus bisa belajar dari kesalahan tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dan diimplementasikan adalah berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk menciptakan budaya positif. Dengan berkolaborasi, kita bisa saling menuangkan pemikiran terkait budaya positif. Nah, demikian pemaparan materi pada video ini. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam guru penggerak.